Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 3 mata kuliah Bahasa Indonesia yang akan membahas presentasi yang bertemakan bahasa gaul versus bahasa baku dengan judul Studi Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Remaja di Kota Jakarta Selatan. Kelompok kami beranggotakan, yang pertama ada Bagas Galisa Putra, kemudian ada Dimas Dwi Cahya, dan yang terakhir ada Samuel Nathanael. Baik, saya lanjut ke abstrak. Penelitian ini menganalisis penggunaan bahasa gaul dan bahasa baku di kalangan remaja Jakarta Selatan. Metode yang digunakan yaitu survei kuantitatif terhadap 10 responden usia 10-19 tahun. Hasil utama yang didapatkan yaitu 80% remaja lebih sering menggunakan bahasa gaul, terutama dalam situasi informal. Kemudian remaja tetap sadar akan pentingnya bahasa baku di konteks formal. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa gaul tidak mempengaruhi kemampuan berbahasa baku. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan yang pertama, yaitu eh, bahasa merupakan bagian penting dari budaya bangsa yang harus dijaga, yaitu dengan sesuai dengan Sumpah Pemuda yang mengedepankan persatuan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memiliki peran penting dalam menyatukan keragaman budaya dan bahasa daerah. Lalu munculnya fenomena bahasa gaul dan campuran bahasa Jaksel di kalangan remaja kota besar. Lalu yang ketiga adalah ciri khas remaja Jakarta Selatan, yaitu di era modern, sosial media aktif, dan lingkungan menengah ke atas. Nah, untuk masalah-masalah dari paper kita ini yaitu yang pertama adalah bagaimana penggunaan bahasa gaul dan bahasa baku oleh remaja di Jakarta Selatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kecenderungan penggunaan bahasa gaul oleh remaja di Jakarta Selatan. Yang ketiga yaitu adalah apa dampak dari fenomena penggunaan bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja Jakarta Selatan. Dan tujuannya yaitu ada tiga, yaitu yang pertama mengidentifikasikan penggunaan bahasa gaul dan bahasa baku remaja di Jakarta Selatan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah mengetahui faktor-faktor yang mendorong penggunaan bahasa gaul remaja di Jakarta Selatan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah memberikan rekomendasi untuk menjaga keberlangsungan penggunaan bahasa Indonesia dengan baku. Baik, selanjutnya merupakan metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei yang dipilih. Populasi penelitian adalah remaja 10 hingga 19 tahun di wilayah Kota Jakarta Selatan. Data yang dikumpulkan melalui Google Form yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan mengenai frekuensi penggunaan bahasa, serta alasan penggunaan bahasa, serta pandangan mereka terhadap bahasa baku dan gaul. Respon yang terkumpul kemudian diolah secara deskriptif untuk dianalisis kecenderungan dan pola penggunaan bahasa. Selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan dalam penelitian kali ini. Dari hasil survei, kami mendapatkan 10 responden dengan komposisi 7 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Hasil yang utama menunjukkan bahwa 80% responden sering menggunakan bahasa gaul dan hanya 20 responden yang lebih sering menggunakan bahasa baku. Bahasa gaul sering digunakan dalam situasi informal, seperti berbicara dengan teman sebaya dan bermedia sosial. Dalam konteks ini, bahasa gaul lebih rileks, membuat suasana bersantai, dan mencerminkan identitas kelompok remaja. Menariknya, 60% responden menyatakan alasan utama penggunaan bahasa gaul adalah karena membuat komunikasi lebih santai, sedangkan 10% lainnya menyatakan ingin terlihat lebih keren atau mengikuti tren berbahasa teman-teman sekarang ini. Namun, ketika ditanya tentang penggunaan bahasa baku dalam konteks formal, seperti presentasi, tugas sekolah, dan berbicara kepada orang yang lebih dewasa ataupun tua, sebagian besar responden beralih menggunakan bahasa baku. Bahkan jika dalam skala 1 hingga 5 mengenai kesadaran penggunaan bahasa baku, sebagian responden memberikan nilai 4 hingga 5.
Hal ini menunjukkan bahwa para remaja memiliki kemampuan membedakan situasi dan beradaptasi gaya bahasa sesuai dengan keadaan. Ini membuktikan bahwa bahasa gaul tidak serta-merta menghilangkan atau merusak kemampuan para remaja dalam berbahasa baku. Selain itu, 70 responden menyatakan bahwa penggunaan bahasa gaul lebih berpengaruh negatif terhadap kemampuan mereka berbahasa baku. Yang artinya, walaupun dia setiap hari menggunakan bahasa gaul, tidak mempengaruhi kemampuan bahasa baku mereka. Fenomena ini menunjukkan bahasa gaul di kalangan remaja bukanlah penurunan kualitas berbahasa yang mereka miliki hingga saat ini. Baik, untuk kesimpulannya, bahasa gaul lebih dominan dalam komunikasi santai antar remaja. Kemudian, tidak menghapus kesadaran mereka terhadap pentingnya bahasa baku. Yang ketiga, kesadaran konteks penggunaan bahasa masih tinggi. Keempat, keterbatasan penelitian, jumlah responden yang kecil sehingga penelitian kurang maksimal. Kemudian, rekomendasi penelitian selanjutnya menggunakan jumlah responden lebih besar dari saat ini. Dan yang terakhir, variasi metode seperti wawancara untuk hasil yang lebih kaya. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.